Kesibukan bertemu dan bersosialisasi dengan orang lain menimbulkan tantangan untuk mengurus dan merawat diri sendiri. Mereka mungkin mengalami kesulitan waktu untuk beristirahat karena kegiatan yang banyak di luar rumah. Kita masih membahas mengenai social butterfly, gejala sosial masa kini ketika individu senantiasa merasakan pentingnya untuk senantiasa terhubung dengan beragam jaringan sosial atau dengan sebanyak-banyaknya orang yang dianggap sebagai temannya. Saya membagi penjelasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya membahas mengenai pengertian dan ciri social butterfly. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai tantangan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi fenomena ini. Tidak ada yang salah dengan menjadi social butterfly, tetapi mereka juga memiliki tantangan tersendiri karena memiliki prioritas sosial yang tinggi. Berikut ada beberapa tantangan yang mereka hadapi. Pertama, fokus kerja. Kebiasaan social butterfly untuk bersosialisasi dapat menghalangi tugas dan aktivitas lain yang harus mereka selesaikan. Mereka cenderung menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan rekan kerja lain atau melakukan kegiatan sosial dibandingkan berfokus pada tugas mereka. Bisa jadi masalah di lingkungan kerja. Di antara rekan kerja yang tidak suka bekerja sambil ngobrol atau bercanda-canda, para social butterfly bisa saja kurang disukai. Kedua, manajemen waktu. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan untuk berkomitmen dengan kehadiran tepat waktu ketika ada janji pertemuan dengan seseorang, karena saat bertemu dan mengobrol dengan orang lain akan memakan waktu yang tidak singkat. Dengan kesibukan mereka untuk bertemu orang di sana-sini, tidaklah mengherankan jika mereka seringkali kehabisan waktu untuk memenuhi semua janji tersebut. Ketiga, perawatan diri. Kesibukan bertemu dan bersosialisasi dengan orang lain menimbulkan tantangan untuk mengurus dan merawat diri sendiri. Mereka mungkin mengalami kesulitan waktu untuk beristirahat karena kegiatan yang banyak di luar rumah. Belum lagi urusan makan, bisa di mana-mana dan kapan saja selama ada pertemuan dengan teman, atau malah tidak sempat makan karena sibuk wirawiri. Bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik mereka, bukan? Keempat, perhatian pada orang lain. Kesenangan social butterfly untuk menjadi pusat perhatian perlu diwaspadai, karena ada kemungkinan mereka lalai untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Ada kemungkinan mereka juga meremehkan pendapat orang lain dan kurang mempertimbangkan kemungkinan adanya pendapat baru dan berbeda. Jika tidak berhati-hati, mereka pun bisa bersikap kurang peduli pada masukan atau tersinggung atas kritik orang lain. Kelima, komitmen. Kecenderungan para social butterfly untuk mudah berubah pikiran dan sikap kadang-kadang mengakibatkan mereka dikenal sebagai individu yang kurang bertanggung jawab, kurang komitmen, kurang dapat dipegang omongannya. Kalau untuk urusan ringan-ringan sih masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah yang lebih serius, misalnya dalam komitmen kerja atau komitmen pernikahan, bisa repot. Keenam, batasan. Berteman itu baik dan sehat. Tetapi jika yang diutamakan adalah urusan pertemanan dan mengabaikan yang lain termasuk diri sendiri, itu bisa bahaya. Social butterfly biasanya sulit berkata tidak ketika menghadapi permintaan orang lain. Mereka juga mungkin merasa kewalahan oleh kebutuhan dan masalah orang lain. Padahal mereka sendiri juga mempunyai kebutuhan, masalah, dan urusan pribadi. Karena itu, perlu dilakukan tindakan antisipatif. Pertama, tetapkan prioritas yang lebih berimbang. Berurusan dengan orang lain tentunya boleh, apalagi jika dengan banyak teman Anda mendapatkan kekuatan, semangat, dan energi positif. Hanya perhatikan juga jam kehidupan Anda dan ragam kegiatan Anda yang lainnya. Tetapkan prioritas yang seimbang sehingga Anda tetap bisa mengerjakan tugas-tugas resmi Anda di samping melangsungkan kegemaran Anda untuk berbincang dan bertemu dengan banyak orang. Kedua, tetapkan batasan. Tidak ada salahnya menjadi orang baik dan ramah,
Tetapi ukur kapasitas diri dulu sebelum Anda berbuat segala sesuatu untuk orang lain. Jangan sampai teman yang seyogianya mendatangkan energi positif untuk Anda, malahan menjadikan Anda kehabisan energi karena tidak mampu berkata tidak. Sekuat-kuatnya Anda untuk pergi pagi pulang malam tiap hari, ada waktunya Anda perlu menyediakan waktu untuk melambatkan gerak Anda dan beristirahat sejenak. Hal ini penting untuk kebaikan jangka panjang Anda. Ada waktu untuk orang lain, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk bercakap-cakap dan berkelompok, ada waktu untuk bekerja dan menghasilkan uang, merawat diri sendiri, beribadah, serta beristirahat. Ketiga, latih konsistensi Anda. Walaupun ada kemungkinan Anda lebih impulsif daripada orang lain, bukan berarti Anda akan terus-menerus dimaklumi untuk beragam jadwal yang berganti-ganti, keputusan yang berubah-ubah, atau sikap meremehkan atau mengabaikan hal detail. Jadi biasakan berpikir lebih panjang sedikit tentang konsekuensi perkataan atau perbuatan Anda sebelum Anda mengucapkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu. Demi nama baik Anda juga pada akhirnya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.